Halo semua. Sebelum nonton videonya, tolong bantu subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Ya, halo semua, balik lagi di channel gua. Aduh, ya, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Ya, ini gua lagi dari perjalanan, pengen kumpul-kumpul lagi bareng temen gua seperti biasa. Ya, iseng-iseng bikin video di jalan seperti biasanya juga. Sekalian share tips and tricks tentang dunia permotoran. Aduh, gue lupa ngancing helm lagi. Aduh, bentar. Wah, rame coy. Nah, udah. Aduh, ya. Ini jalanan agak sedikit rame, karena wajar lah ya, malam minggu. Apalagi udah nggak PPKM level 4 lagi. Di tempat gua udah level 2 ya PPKM nya ya kalau nggak salah. Ya, orang-orang udah pada banyak yang keluar gitu. Ya, bahas apa kita hari ini? Oh ya, gua ada satu topik menarik yang bisa dibahas sih, yaitu mengenai tentang motor CBR. Ya sih, ini gue mau ngebahas tentang mengenai salah satu penyakit yang sering dialami para pengguna motor CBR, terutama untuk pengguna CBR facelift ya, yaitu mesin yang kelotok-kelotok gitu. Nah, di sini gue mau ngebahas tentang bagaimana sih cara mencegah agar mesin motor kalian tidak mengalami kerusakan akibat kelalaian kalian sendiri gitu. Yang kayak misalnya kalau di motor CBR ini sih bisa mengakibatkan mesin kelotok-kelotok ya. Cuma ini nggak menutup kemungkinan permasalahan yang sama bisa dialami oleh motor-motor yang lain begitu. Nah, di sini gua mau nge-share tentang bagaimana sih cara bagaimana sih cara mencegah agar motor kalian tidak mengalami bunyi kelotok-kelotok gitu. Terutama untuk pengguna CBR, yang lebih dikhususkan lagi ke pengguna CBR facelift. Karena ya jujur banyak reviewer juga yang bilang mesin CBR facelift itu lebih rentan ketimbang mesin CBR yang sebelum-sebelumnya atau yang old gen, dari yang 2005 sampai dengan 2000 berapa ya, motor gue ini 2016 awal, pokoknya sebelum facelift lah gitu. Nah, bagaimana sih caranya? Jadi yang pertama itu ya, untuk pengguna CBR, kalau misalnya kalian dapat motor dari pabrik yang emang bunyinya udah kelotok-kelotok atau nggak enak gitu, yang pertama itu kalian bisa ganti tensionernya dulu, pakai yang racing atau manual. Bisa juga pakai yang punya Karisma. Ya, Honda Karisma motor bebek itu bisa kok dimasukin atau diaplikasikan ke motor kalian. Nah, itu bisa sih mengatasi masalah kelotok-kelotok yang disebabkan oleh cacat produksi dari Hondanya sendiri. Ya, dengan mengganti tensioner tersebut. Harganya juga nggak terlalu mahal sih ya, kayaknya. Itu bisalah kalian searching sendiri di toko online atau di bengkel-bengkel terdekat. Ya, itu yang pertama. Ini untuk yang selanjutnya, ini lebih ke penggunaan jangka panjang sih ya. Yang selanjutnya itu
jangan pernah kalian ganti oli itu sampai telat ya, karena oli itu juga penting. Nah, selain gak boleh telat juga takarannya itu harus sesuai seperti yang ada di panduan. Jadi kalau kalian beli motor tuh coba baca buku panduannya dulu. Oli untuk motornya ini berapa liter sih dianjurkannya gitu. Nah, kalau Cyber facelift kalau nggak salah 1,2 liter ya. Nah, itu ya kalian nerapin olinya ya 1,2 liter gitu, jangan dikurangin atau dilebihkan gitu. Nah, emang apa sih hubungannya oli sama bunyi klotok-klotok tadi? Nah, ini yang bakal gue jelasin nih. Jadi, kalau misalnya kalian telat ganti oli atau takaran olinya tidak sesuai dengan pabrikan, yang bakal terjadi itu oli di motor kalian itu bakal susah naik ke head cylinder. Kenapa? Ya karena takaran olinya kurang gitu. Jadi oli susah naik ke atas mesin. Selain itu juga di bagian head cylinder CBR facelift, terutama CBR facelift ya, itu tidak ada penampungan olinya. Jadi kalau misalnya motor kalian mati, itu olinya langsung turun ke bawah, nggak ditampung dulu di atas kayak CBR yang old gen gitu. Nah, oleh sebab itu makanya itu kenapa Honda bikin olinya lebih banyak 0,2 liter dari CBR yang old gen, karena yaitu desain dari head cylinder motor CBR K45 itu nggak ada penampungan olinya. Jadi ya diperlukan oli yang banyak agar bisa melumasi bagian head cylinder. Nah, emang kenapa sih kalau misalnya head cylinder itu sampai kekurangan oli, dampaknya itu apa? Nah, dampaknya itu banyak. Kayak misalnya noken as bisa baret. Nah, yang lebih parahnya lagi, piston juga bisa baret tuh gara-gara tidak dilumasi secara baik. Nah, kalau misalnya noken as sudah baret atau piston udah baret, itu bisa menimbulkan bunyi yang nggak enak di mesin kalian. Kayak misalnya bunyi klotok-klotok atau bunyi berisik-berisik lainnya lah, kayak bunyi gemericik gitu. Nah, itu juga bisa mengganggu ya. Selain itu juga performa motornya bakal berkurang. Dan kalau misalnya dibiarin dalam jangka panjang, dampak lebih parahnya lagi, motor kalian tuh bisa mati total gitu loh, nggak bisa kepake nanti malah, karena ya itu masalah di noken as baret, jadi motornya nggak bisa dinyalain. Nah, fatal kan dampaknya. Jadi ya usahakan ganti oli tepat waktu dan sesuai takaran gitu loh, karena ya ganti oli berapa sih, paling 50.000 itu setiap 2 bulan lah paling lama ya. Anggap aja 50.000 itu kalian beli bensin lah. Jangan sampai kalian telat ganti oli, karena fatal gitu. Karena karena perkara 50.000 aja nanti efeknya bisa berjuta-juta gitu loh, buat beli head baru, beli noken as baru, kan makin jebol gitu kantong kalian nanti. Nah, jadi begitu. Aduh. Malam minggu pemandangannya seperti ini semua di jalan. Aduh, anget itu kayaknya. Nah, lanjut ke tips selanjutnya. Itu penggunaan kopling. Nah, ketika motor lagi jalan nih dalam posisi lurus kayak gini, kayak misalnya jalan gak ada hambatan, itu jangan biasain tangan kalian itu ada di kopling kayak gini nih. Sebenarnya boleh, cuma ya koplingnya itu harus lepas gitu, harus jauh banget ini nih. Tapi usahain jangan gitu loh. Jadi tangan kalian tuh cukup kayak gini aja, jangan sampai begini nih, karena itu bisa neken kopling kalian walaupun cuman sedikit gitu loh. Apalagi motor CBR facelift itu punya
per kopling yang lebih pendek dan lebih empuk dari CBR yang lainnya ya. Jadi dia itu koplingnya empuk, nggak sekeras kopling-kopling motor CBR yang lain gitu loh. Jadi ya ketika jalan gini terus mau tangan kalian ada di kopling, otomatis nanti koplingnya itu bakal kepencet, yang dimana nanti di bagian bak kopling itu bakal menimbulkan gesekan yang mengikis kampas kopling motor kalian. Aduh, lampu merah. Emang kenapa sih bang kalau kekikis? Nah, kalau sampai kekikis itu nanti bakal menimbulkan kayak serbuk-serbuk besi gitu, yang dimana nanti danfaknya danfak lagi yang mati cok, yang gimana itu dampaknya itu nanti bisa mengotori filter oli kalian, karena serbuk-serbuk tadi menghambat oli kalian naik ke head, karena filter oli kalian yang mampet begitu. Nah, kalau sampai oli nggak naik ke head lagi, ya itu sama aja kayak kasus yang di awal tadi ya, noken as bisa baret, piston bisa baret gitu loh. Jadi bahaya lah. Nah begitu, jadi ubah kebiasaannya nih. Kalau misalnya kalian masih suka taruh tangan kalian di kopling seperti ini ketika lagi jalan, itu kurang-kurangin deh ya, atau dihilangkan gitu kebiasaannya, karena dampaknya ya itu tadi fatal banget gitu loh. Cuma itu bisa diatasi sih, kalian bisa ganti per kopling kalian pakai yang lebih keras gitu, kayak pakai punya Suzuki Smash atau punya Honda Tiger, itu PNP kok di motor CBR yang facelift gitu loh. Jadi ya itu bisa diakali. Cuma ya kalau misalnya kalian gak mau ribet lagi, ya cukup ganti kebiasaan kalian yang tadi gitu loh. Uset, jangan naro tangan di atas kopling, itu udah cukup sih. Ada berembun lagi nih kaca gua. Nah, jadi seperti itu tips and triknya. Ya, jadi seperti itu guys tips and triknya agar motor kalian tuh nggak mengalami baret piston atau baret noken as di jangka panjang gitu loh. Selain itu juga bisa menghindari motor kalian agar tidak memiliki bunyi yang mengganggu atau bunyi menggelitik seperti kelotok-kelotok tadi gitu. Ya sebenarnya ini juga salah, maksudnya untuk masalah penyakit kelotok-kelotok ini nggak sepenuhnya masalah dari Hondanya ya yang ngedesain motor seperti itu, tapi ya untuk kebiasaan usernya juga memiliki dampak yang bisa mengakibatkan kerusakan seperti tadi gitu di motornya ya. Jadi ya sebagai user CBR sih gua mau berbagi tips aja, biar mungkin ada dari temen-temen yang belum tahu tentang masalah ini gitu loh. Ya semoga aja bisa membantu gitulah. Ya mungkin videonya sampai sini aja, karena ini gue udah sampai tempat tujuan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gue kalau misalnya video ini membantu atau kalian suka dengan video ini. Dan yang udah subscribe atau like video ini ya gue ucapkan terima kasih. Kalau misalnya gue ada salah-salah kata ya mohon dimaafkan atau dikoreksi di kolom komentar, yang dimana kedepannya bisa jadi pembelajaran buat gue juga gitu loh. Ya sampai jumpa di video gue selanjutnya. Dah.